Shalom. Shalom, Pak. Shalom. Assalamualaikum. Shalom. Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan, sangat memberkati, kesaksian yang luar biasa. Sekalipun saya tadi nonton sebentar dari awal, kemudian saya keluar dan ikut live di tempat yang lain, dan saya juga baru selesai live, jadi saya selamat ucapkan baru 2021, juga selamat kepada yang sudah pindah dari kegelapan kepada jalan terang. Saya salut dengan orang-orang yang berani tampil kesaksian untuk menyatakan kebenaran, karena memang waktunya sekarang yang benar harus tampil. Nah, yang pembohong kayak si Ustadz Kainama, Yahya Waloni, saya sebut aja orangnya karena mereka pembohong, membohongi umat Islam. Nah, sekarang tinggal kita yang benar, murtad ini menyampaikan kebenaran, orang yang dipilih Tuhan. Bukan karena mengerti Alkitab dulu, dipilih Tuhan dulu aja. Karena Alkitab ini ada 60 sekian kitab, bagaimana kita mau paham mengerti? Justru banyak yang Kristen gagal paham karena tidak disertai Roh Kudus. Kita dipilih bukan karena baca Alkitab, tapi karena dipilih itu karena oleh Roh Kudus. Itu saja intinya dulu. Mengenal Tuhan. Nah, kemudian sebetulnya Alkitab itu hanya pelengkap. Pelengkap ayat ini untuk khotbah di sini, musimnya begini, ceritanya ini, itu saja. Sebenarnya yang intinya dipilih Tuhan aja dulu. Ya, karena memang tidak semua orang dipilih Tuhan. Banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nah, jangan sampai kita kelompok yang banyak, kelompok yang sedikit itu yang utama, sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Itu. Amin. Nah, tadi saya dengar cabai-cabai begitu, saya nggak masuk dari tadi. Cabai-cabai itu saya mau hajar itu tadinya itu. Sering mengolok-olok dia. Ke saya juga sebut pembohong. Mau saya uji dia. Baca Qur'annya mau saya uji. Terus Islamnya sejauh mana mau saya uji gitu. Tapi kebetulan cuma tinggal dengarnya doang. Mungkin belum waktunya Tuhan begitu. Ya. Jadi saya dukung terus para jiwa-jiwa baru yang dipilih Tuhan. Malaikat bersorak-sorai karena meninggalkan kegelapan. Amin. Islam di dalam kegelapan. Kenapa di dalam kegelapan? Ibadah yang dilakukannya saja akan celaka, mereka tidak tahu. Kalau tidak membuka diri untuk terima Yesus, tidak tahu. Contohnya apa ibadah yang akan celaka? Salat. Al-Quran surat 107 Al-Ma'un ayat 4 berkata, Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Kalau orang selimurnya sudah dibuka hatinya, jelas akan berhenti dari sholat. Kenapa? Orang kok mau sholat kok bangga, mau celaka kok bangga, kan aneh. Hanya ada di Islam. Orang yang mau celaka tapi dibangga-banggain dalam kecelakaannya. Begitu. Tidak ada ayatnya orang meninggalkan sholat akan masuk neraka. Tidak ada. Di Al-Quran ya. Tidak ada ayatnya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu akan masuk neraka. Tidak ada ayatnya. Yang kedua, tidak ada ayatnya orang sholat 5 waktu akan masuk surga. Tidak ada. Jadi meninggalkan sholat itu justru melepaskan diri dari ikatan kita akan masuk neraka. Begitu. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu.
Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.